Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok A1. Di sini kami akan mengajak kalian semua untuk berkenalan dengan tanaman herbal ciplukan loh. Yuk kita cari tahu. Kita masuk ke bagian pertama, pengetahuan produk tanaman herbal ciplukan. Mungkin kalian bertanya-tanya nih, tanaman ciplukan itu apa sih? Kayak gimana sih karakteristik tanaman ciplukan itu? Nah, aku bakal kasih tahu jawabannya. Pertama, tanaman ciplukan merupakan tanaman herbal anual atau tahunan dengan tinggi 0,1 sampai dengan 1 mm. Kedua, batang pokoknya tidak jelas, percabangannya menggarpu, bersegi tajam, dan berusuk. Ketiga, daunnya tunggal, bertangkai, bagian bawahnya tersebar, dan di atas berpasangan. Keempat, mahkotanya berbentuk lonceng lebar dengan tinggi 6 sampai dengan 10 mm. Dan yang kelima, tangkai benang sarinya berwarna kuning pucat, kepala sari seluruhnya berwarna biru muda. Nah, tanaman ciplukan ini memiliki banyak manfaat loh. Apa aja sih manfaatnya? Di antaranya yang pertama, meningkatkan kekebalan tubuh. Kedua, mengurangi resiko kanker. Ketiga, mencegah gusi berdarah. Wah, keren banget kan tanaman yang satu ini? Oke, aku udah kasih tahu nih tentang karakteristik dan manfaat tanaman ciplukan. Gak ketinggalan, aku mau kasih tahu teman-teman tentang produk jamu dan jenis makanan olahan tanaman ciplukan. Apa aja sih? Di antaranya, pertama, sari jamu daun ciplukan. Kedua, jamu kapsul ciplukan. Ketiga, untuk jenis makanan olahannya ada cemilan kismis ciplukan. Jangan lupa dicoba ya teman-teman. Dan kabar baiknya, semua ini dapat dijumpai di toko-toko online dengan mudah. Nah, selanjutnya adalah budidaya tanaman herbal ciplukan. Gimana ya budidaya tanaman herbal ciplukan itu? Budidaya tanaman herbal ciplukan dilakukan dengan memanfaatkan bibit hasil perbanyakan generatif loh. Berikut adalah tahap-tahap kegiatannya. Yang pertama yaitu penyiapan benih. Benih ciplukan dapat diperoleh dari buah yang sudah berumur lebih dari 2,5 bulan. Nah, buah yang sudah tua ini, bijinya akan digunakan sebagai benih yang siap disemai. Yang kedua, penyiapan media semai. Penyemaian dilakukan untuk proses pembentukan kecambah benih yang tumbuh menjadi tanaman ciplukan. Nah, tanah yang digunakan untuk melakukan proses ini harus mempunyai tekstur yang lembut dan mempunyai cukup kandungan nutrisinya selama proses persemaian. Yang ketiga adalah penyemaian benih. Nah, menabur benih di bedengan secara langsung perlu ditutupi dengan tutup plastik untuk menekan penguapan air dari media bibit. Hal ini menghindari paparan panas atau hujan dan mencegah hama dan penyakit. Bibit 1-1,5 bulan siap ditanam dalam tanah. Yang keempat adalah penanaman. Nah, bibit ciplukan tumbuh di persemaian memiliki akar relatif sedikit, batang masih lunak, dan jumlah daun kurang lebih 8 lembar. Nah, benih ini memiliki kelemahan akar dan batang yang mudah rusak. Oleh karena itu, biji ciplukan perlu dipindahkan dengan hati-hati dan setelah dicabut harus segera ditanam kembali. Yang kelima, perawatan. Perawatan tanaman ciplukan di daerah penanaman kurang lebih sama dengan budidaya ciplukan dalam pot. Penyiraman dan pemupukan harus disertai dengan dosis yang sesuai ya. Yang terakhir adalah panen. Buah ciplukan dapat dipanen dengan tenggang waktu setiap 2-3 minggu. Jika budidaya berhasil dan berkualitas, maka akan menghasilkan buah yang seragam dan matang sempurna ketika panen. Satu batang pohon ciplukan mampu mengumpulkan 300 buah. Wah, banyak banget ya. Kalian jangan lupa cobain ya budidaya tanaman herbal ciplukan ini di rumah. Selanjutnya yaitu pengetahuan pembelian. Nah, tanaman ciplukan ini kan bisa dimanfaatkan beberapa bagiannya. Yang pertama yaitu buahnya. Untuk mendapatkan buah ciplukan ini bisa dibeli dari petani ciplukan langsung. Namun, banyak pula yang menjualnya secara online. Di Indonesia sendiri, buah ciplukan bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya dengan harga sekitar Rp11.000 hingga Rp18.000 per 100 gramnya, lalu Rp100.000 hingga Rp200.000 per 1 kilogramnya. Kemudian
Kemudian, untuk buah ciplukan yang dijual secara internasional bisa didapatkan di Amazon dengan harga yaitu $1,8 atau sekitar Rp26.085 per 1 onsnya. Selain itu, bisa juga kita dapatkan di Alibaba dengan harga sekitar $9 atau kisaran Rp130.000 per setengah kilogramnya. Kemudian, di Trade India juga ada yang bisa didapatkan dengan harga Rp2.000 atau sekitar Rp388.000 per satu bungkusnya. Bagi yang ingin menanam ciplukan sendiri, bisa pula membeli bibitnya di Tokopedia, Shopee, dan e-commerce lainnya dengan harga kurang lebih Rp38.000. Kemudian, masih ada lagi bagian lain dari ciplukan yang dapat dimanfaatkan, yaitu akar, batang, dan daunnya yang bisa dibeli di Tokopedia, Shopee, serta e-commerce lainnya dengan harga kisaran Rp8.000 hingga Rp15.000 dan biasa dijual dalam bentuk kering. Berikutnya, pengetahuan pemakaian. Secara tradisional, ciplukan sudah lama sebagai tanaman obat di Nusantara. Bukan hanya buah yang bermanfaat, mulai akar, batang, hingga daun, semuanya bermanfaat. Beberapa penelitian menunjukkan bagian-bagian tanaman ini berpotensi jadi obat untuk memperkuat daya tahan tubuh dan memerangi berbagai penyakit. Ciplukan bisa menjadi teh herbal. Teh herbal ciplukan dikenal memiliki khasiat mengobati diabetes, sakit tenggorokan, dan darah tinggi. Flavonoid yang terkandung di dalamnya diketahui bisa memperbaiki dan mengembalikan fungsi insulin dalam tubuh. Sementara antioksidan bisa menangkal radikal bebas. Berikut adalah cara membuat teh herbal ciplukan. Bahan yang digunakan akar dan batang atau herbal kering ciplukan 5 gram, air 100 ml. Cara pembuatannya, cuci akar dan batang ciplukan sampai bersih. Setelah itu, rebus akar dan batang ciplukan sekitar 10-15 menit. Lalu, saring dan dinginkan air rebusan akar dan batang ciplukan tersebut. Minum 100 ml air rebusan akar dan batang ciplukan sebanyak 2 kali sehari. Berikutnya, cara meracik ramuan herbal dari tanaman ciplukan. Dari akar ciplukan. Untuk bagian akarnya, ciplukan ini memiliki khasiat untuk menyembuhkan berbagai jenis penyakit seperti mengobati diabetes mellitus. Caranya dengan memilih tanaman yang sudah berbuah dan berumur tua. Tanaman tersebut dicabut dan ambil bagian akarnya, kemudian dibersihkan. Sebelum direbus, ada baiknya diamkan beberapa saat akar ciplukan tersebut sampai menjadi layu. Kemudian rebus akar ciplukan dengan 3 gelas air bersih. Tunggu sampai rebusan tersebut benar-benar mendidih dan hanya menyisakan 1 gelas air saja. Berikutnya, ambil air yang tersisa dan saring hingga bersih dari akar. Minum 1 kali sehari dan lakukan secara rutin. Selanjutnya, buah ciplukan. Buah ciplukan memiliki manfaat untuk mengobati beberapa penyakit. Di antaranya, mengobati ayan atau epilepsi dengan mengkonsumsi sekitar 10 butir buah ciplukan setiap hari. Kandungan pada buah ciplukan membantu mengatasi ayan secara berkala. Mengobati sakit paru-paru. Ambil semua bagian dari ciplukan, direbus sampai mendidih dengan air sebanyak 3 atau 15. Lalu disaring, kemudian minumlah 3 kali sehari dan kalau bisa rutin setiap harinya. Menambah imunitas. Makanlah buah ciplukan segar. Dengan mengkonsumsi buah ciplukan yang juga terdapat kandungan polifenol yang merupakan senyawa antioksidan, dapat mengatasi peradangan di saat kekebalan tubuh terganggu. Yang terakhir, daun ciplukan. Daun ciplukan dapat digunakan untuk melawan kanker. Hal ini didasari oleh beberapa penelitian kesehatan, bahwa steroid yang terdapat pada daun dan buah ciplukan telah terbukti mampu melawan sel-sel ganas kanker yang tumbuh secara ganas dalam tubuh. Dalam studi tersebut telah membuktikan bahwa ramuan daun ciplukan ternyata mampu mengecilkan ukuran tumor atau kanker